Shalom semua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Masih efek hujan ya kayaknya ya. 2 minggu terakhir lumayan penuh, tapi hari ini agak ada bolong-bolongnya efek hujan. Kemarin kita ibadah KGC juga batal, soalnya pada nggak bisa akses ya, teman-teman yang dari arah Jakarta nggak bisa masuk, bahkan yang dari belakang dari Cendana juga macet. Jadi kita KGC-nya batal kemarin. Ya tapi nggak apa-apa ya, bersyukur tadi hujannya agak reda ya sebelum kita start. Ya tapi biarlah di luar mendung tapi hati kita nggak mendung kan ya saudara ya. Hati kita tetap bersuka cita, amin. Amin. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Nah saya mau tes sedikit nih sore hari ini. Ya apakah saudara tahu ini cerita apa ya? Tadi foto-fotonya ditampilin satu-satu kan, Ben. Mau tes nih, saudara tahu nggak ini? Saya mau tanya dulu untuk yang yang deretannya Bu Tasya. Deretannya Bu Tasya ya, yang menjawab. Tahu nggak ini cerita apa? Sakius, benar. Oke, tepuk tangan. Nah di sini Sakius ini kan kalau kita tahu dia tidak disukai gitu ya oleh banyak orang saat itu. Banyak orang Israel saat itu nggak suka dia gitu ya. Bukan karena dia pendek, emang dia pendek sih. Makanya dia harus naik. Dia mau lihat Yesus nggak bisa, jadi dia harus naik pohon gitu ya. Tapi dia ini adalah dia nggak disukai karena profesinya. Dia itu pemungut cukai. Jadi pemungut cukai itu yang waktu itu kan dijajah oleh Romawi. Jadi orang-orang Romawi itu dia pekerjakan orang-orang Israel sendiri jadi pemungut cukai, jadi tukang pungut pajak begitu ya untuk bangsa Romawi. Tapi orang-orang ini si pemungut cukai ini banyak yang mereka itu bukan pungut cuman pajak yang harus mereka pungut, tapi mereka suka markup gitu. Dan markupnya itu untuk memperkaya diri mereka sendiri. Jadi itu salah satu pekerjaan yang hina, dibenci orang. Itu sama seperti orang koruptor gitu ya sekarang mungkin ya, itu pemungut cukai gitu. Makanya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat kalau berdoa, Tuhan aku bersyukur aku tidak seperti pemungut cukai itu gitu ya, yang mengkorupsi uang rakyat kayak gitu. Nah tapi Zakius dia begitu rindu akan Yesus gitu ya, ingin ketemu Yesus. Dia mungkin sudah dengar cerita-cerita mengenai Yesus yang luar biasa. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus melepaskan orang-orang yang dirasuk roh jahat dan lain-lain. Jadi dia pengen lihat Yesus tuh yang mana sih. Dia udah dengar cerita-cerita mengenai Yesus dan dia sangat rindu mau tahu Yesus. Nah tapi dia pendek kan, orang-orang berkerumun banyak sekali. Akhirnya dia naik ke pohon, kita udah tahu ya ceritanya. Dan Yesus lewat, tiba-tiba Yesus berhenti di bawah pohon itu. Dia tahu gitu ya, namanya Tuhan kita ya, dia peka, dia tahu. Terus dia lihat ke atas, Zakius turun sini, aku mau makan di rumahmu gitu ya. Jadi Yesus bukannya menolak dia malah atau menuduh dia karena dia ini pemungut cukai ya, orang yang merugikan bangsanya sendiri. Tapi Yesus malah menerima dia gitu saudara ya. Yesus menyambut dia gitu. Nah kemudian yang berikutnya, gambar yang berikutnya lagi boleh. Yang kali ini deretannya Ribka sama Redo deh, berdua. Nah ini cerita apa? Ribka sama Redo. Kalau misalnya perlu bantuan boleh minta bantuan sama depannya. Jelas gak gambarnya? Ini cerita apa nih saudara? Ribka sama Redo. Udah? Tahu? Ribka? Oke. Mari dijawab saja. Kenapa? Gak mau tanya depannya, coba tanya depannya. Bantu, minta bantuan. Nah, Grace tahu nggak Grace cerita apa Grace?
Oke, si Ben menawarkan ya. Ben, ini cerita apa, Ben? Salah. Perempuan cuci kaki Yesus ya. Bener, enggak salah. Ya, ini ceritanya wanita yang ini wanitanya bukan wanita baik-baik ya. Dia terkenal wanita yang nggak bener gitulah ya. Nah, kemudian dia datang dan dia pegang kaki Yesus. Dia udah bawa minyak gitu ya, minyak yang mahal banget, yang precious banget minyak itu. Dan terus dia cuci kakinya Yesus pakai minyak wangi itu. Dia mengurapi Yesus dengan minyak wangi itu. Kemudian dia lap kakinya pakai rambutnya. Dan dia nangis saja gitu ya, tak henti-hentinya menangis melakukan itu. Dan orang-orang di sekitar Yesus pada kasak kusuk. Yesus nggak tahu ya dia itu perempuan apa gitu ya, perempuan apa yang datang kepada dia, cuci kakinya dia pakai ini. Nah, tapi Yesus menerima dia ya, dan Yesus menegur orang-orang itu gitu ya. Dan Yesus menerima dia. Kita melihat di sini. Kemudian yang berikutnya ini coba saya minta barisannya wah ini sendiri ya Yana. Ya udah Joyce, Nasrul sama Yana deh bertiga. Coba ini cerita apa? Ada yang tahu nggak? Ada 2 gambar kan Ben? Satu lagi gambarnya kayak gimana? Ya tapi lebih zoom out kan. Nah ini gambarnya. Kalau di zoom in kayak gimana Ben? Tinggal kamu gedein aja. Oke. Nah ini cerita apa? Kalau ada yang tahu nggak? Yana, Joyce, Nasrul. 10, 9, 8, 7. Itu yang Penyakit kusta, bukan. Metuin. Ada yang mau volunteer menjawab? Ini siapa yang aku dengar tadi ada yang ngomong siapa? Orang Samaria, Medwin. Oke, thank you Medwin ya. Nanti dapat bakmi ya. Dapat bakmi. Nah iya benar, ini ceritanya coba lihat zoom out kan kelihatan ada di perjalanan gitu kan. Nah jadi orang Samaria yang baik hati, ini ceritanya orang Samaria yang baik hati. Jadi ini ada seseorang yang lagi berperjalanan jauh, habis itu dia dirampok, diambil keledainya, harta bendanya diambil, dia dipukulin, ditinggal di pinggir jalan, gitu ya. Kemudian lewatlah orang Farisi, ahli Taurat, ahli Taurat itu kan harusnya mengerti Taurat gitu ya. Dia lewat, dia lihat, nih dia pura-pura nggak lihat, dia jalan lewat. Kemudian lewat lagi orang Lewi itu pemimpin pujian ya, yang memimpin pujian di bait Allah. Dia lewat, dia lihat, dia pura-pura nggak lihat, lewat lagi, dia ditinggalin tuh orang. Kemudian yang ketiga lewatlah orang Samaria. Nah orang Samaria ini waktu itu tuh ciong sama orang Israel gitu ya. Orang Israel nggak suka sama orang Samaria. Orang Samaria itu dibilang itu orang udah campuran sama bangsa-bangsa asing. Jadi mereka tinggalnya juga nggak boleh barengan. Mereka tinggal di tempat yang lain. Jadi mereka di situ mereka katanya udah bercampur dengan bangsa asing, bukan bangsa Israel asli. Terus agamanya juga udah bercampur. Jadi mereka dianggap orang yang hina gitu ya. Jadi kalau ada kita pernah dengar cerita kisah perempuan Samaria mau ngambil air di sumur, dia tunggu siang. Semua orang Israel udah ngambil, udah kosong, baru dia datang supaya nggak dicela-cela gitu ya. Jadi orang Samaria itu, ini orang Samaria yang datang lewat dan dia melihat ada bapak ini dan dia sikapnya sangat berbeda gitu ya. Meskipun dia itu oleh bangsa Israel itu dikucilkan, gak disukain, tapi dia melihat kebutuhan saudaranya ini dan dia menolong bapak ini. Dia tolong, bukan cuma tolong biasa aja, tapi ditolong, dinaikin keledainya, dibawa ke hotel gitu ya. Habis itu dimasukin ke hotel.
dikasih uang hotelnya, tolong rawat dia baik-baik. Kalau sampai kurang nanti uangnya ini saya tambahin lagi, saya mesti pergi dulu. Tolong rawat dia sampai dia sembuh gitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa orang Samaria meskipun orang yang ditolong ini orang-orang yang kesel sama dia, orang Israel gitu, tapi dia tidak melihat itu, dia menerima gitu ya. Jadi pada sore hari ini yang saya mau kita mau sama-sama belajar ya Bapak Ibu Saudara ya, itu adalah judulnya menerima seperti Kristus telah menerima kita. Ini sejalan dengan tema kita bulan ini, yaitu exalting the lowly, atau meninggikan orang-orang yang hina, meninggikan orang-orang yang rendah gitu ya, yaitu menerima seperti Kristus telah menerima kita. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di Roma 15 ayat 7, Bapak Ibu Saudara. Boleh Ben bantu ya. Roma 15 ayat 7. Mari kita mau baca sama-sama aja karena pendek ya Saudara ayatnya. Gedein dikit Ben. Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Nah di sini kita bisa lihat bahwa firman Tuhan mengajarkan agar kita itu menerima satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Gimana sih Kristus menerima kita, Saudara? Kita mungkin sudah tahu gitu ya. Luar biasanya Kristus, kasihnya yang tanpa syarat kita sudah tahu. Jadi dia adalah teladan kita bisa menerima orang lain. Mengapa kita mampu menerima orang lain? Karena Kristus sudah terlebih dahulu mencontohkannya kepada kita. Amin Saudara. Kristus sudah terlebih dahulu menerima kita. Pada saat kita belum mengenal dia, kita masih jalan seenaknya, masih hidup seenaknya, tidak mengenal Kristus gitu ya, masih belum percaya kepada dia. Nah pada saat itu dia sudah memilih kita terlebih dahulu. Siapa yang percaya bahwa dirinya itu dipilih oleh Tuhan? Ya ada sebagian angkat tangan ya. Jadi dia sudah memilih kita terlebih dahulu gitu ya. Dari firman Tuhan ini di Roma 15 hari ini kita bisa melihat bagaimana sih yang Kristus ajarkan gitu ya. Firman Tuhan ajarkan bagaimana Kristus memilih kita. Pada saat kita masih lemah, dia memilih kita. Pada saat kita masih berdosa gitu ya. Di Roma 15 ini ayat 1-nya disebut bahwa orang yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah ada versi lain mungkin di Alkitab Saudara yang wajib menanggung kelemahan orang yang lemah. Mungkin ada yang kayak gitu ya. Nah jadi orang yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang lemah. Nah di sini firman Tuhan mengajarkan bahwa kita ini bukan hanya menyenangkan diri kita sendiri ya kalau kita lihat ya. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Nah, jadi artinya tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kesenangan orang lain. Bukannya maksudnya senang-senang ya, Saudara ya. Ini mungkin bahasa Indonesia terjemahan dari bahasa Inggris ya. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Di bahasa Inggrisnya dikatakan not to please ourselves. Jadi bukan untuk kebaikan kita sendiri, keuntungan sendiri, yang penting kita aman, enggak. Tapi di sini firman Tuhan mengajarkan agar kita mementingkan orang lain lebih dari kepentingan kita sendiri. Jadi untuk apa? Ayat kedua, untuk membangun orang tersebut. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Bukan berarti dia mau sukanya apa, coklat, kita beliin dia coklat terus. Bukan gitu ya Saudara ya. Tapi tujuannya untuk membangunnya. Membangunnya dalam hal apa?
dalam hal imannya dia, supaya dia semakin bertumbuh gitu ya. Dan pertama-tama Kristus mengajarkan agar kita mementingkan orang lain lebih dari kepentingan keamanan kita sendiri. Nah, orang lemah itu bisa berarti banyak macam ya. Bisa lemah iman, lemah secara sosial, secara fisik, atau bahkan secara usia. Kemudian yang berikutnya, bagaimana teladan Kristus ya. Dia tidak menyenangkan dirinya sendiri, ayat 3. Dia tidak egois ya saudara. Ayat 3 coba Ben. Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Artinya dia tidak egois gitu. Dan kita tahu bahwa Kristus rela mati menanggung penderitaan demi menyelamatkan umat manusia yang dikasihinya. Jadi di sini kalau kita kembali lagi ke ayat kita, Roma 15 ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan seperti itu ya. Yang pertama, yang kuat wajib menanggung kelemahan yang lemah. Kemudian Kristus tidak menyenangkan dirinya sendiri, melainkan dia tidak mencari kesenangannya sendiri, dia tidak egois. Dan juga penerimaan Kristus itu menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita menerima sesama kita. Amin. Penerimaan Kristus itu yang tidak egois ya, yang menanggung kelemahannya orang yang lemah begitu. Itu menjadi teladan untuk kita ikutin, saudara. Dan juga dia menerima kita apa adanya. Amin, saudara. Siapa yang paling mengenal kita, saudara? Yang paling mengenal kita adalah Allah. Kristus tuh paling mengenal kita ya. Jadi kalau kita mikir kita bisa melakukan ini itu gak ada orang yang tahu, tapi Tuhan tuh tahu. Amin saudara. Jadi dia menerima kita apa adanya. Dia tahu kita saudara. Dan gak ada yang kebetulan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ya saudara ya. Meskipun itu mungkin sulit atau gak enak gitu ya. Dalam segala apa tuh Tuhan mau pakai untuk supaya kita semakin maju lagi, semakin berkemenangan lagi hidupnya. Amin saudara. Sama seperti dia menerima kita apa adanya, kita juga dipanggil untuk menerima orang lain apa adanya. Setuju gak saudara? Setuju ya. Jadi kita dipanggil juga untuk menerima orang lain apa adanya, sama seperti Kristus menerima kita dalam kelemahan dan dosa kita. Tentunya saudara ini sejalan sekali, sejalan banget dengan perintah Allah. Kristus pernah mengajarkan ya bahwa seluruh isi Alkitab itu sebenarnya kalau dirangkum itu cuma ada 2 perintah aja. Kalau kita baca ya dari seluruh isi Alkitab itu sebenarnya kalau dirangkum tuh ada 2 perintah aja yang Tuhan kasih buat kita umatnya. Yaitu yang pertama kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu di Lukas 10 ayat 27. Dan ada beberapa lagi ya posisi ayat ini yang bunyinya sama. Jadi langkah pertama kita bisa memenuhi perintah Tuhan ini, yaitu mengasihi sesama manusia, adalah saling menerima satu dengan yang lain. Amin saudara. Seperti Kristus telah menerima kita. Nah, kalau kita berbicara kita terima orang lain gitu ya. Kita terima orang lain, kita rangkul orang lain. Nah, kalau kita berbicara itu kalau orang itu orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita, atau orang yang lebih penting gitu, orang penting, atau orang yang lebih kaya gitu, atau orang yang baik atau berjasa sama kita, sering ngasih kita barang mungkin ya, itu mungkin mudah, bener ya saudara, mudah gitu ya, gampang kita terima, kita terima langsung. Misalnya ada Pak Jokowi datang, wah kita pasti terima, ya kita pasti lakukan apa, bahkan mungkin direnov dulu kali gedungnya gitu ya untuk menerima dia. Nah, jadi itu mudah, orang yang baik sama kita itu kita terima, itu mudah gitu ya saudara, mudah banget. Nah tapi kalau orang tersebut itu berbeda sama kita, baik itu berbeda latar belakang mungkin dari kita, atau mungkin orang itu jahat bahkan sama kita, pernah cemooh kita, atau pernah
pernah jelekin kita di belakang gitu, atau mungkin dia status sosialnya berbeda gitu, misalnya ya, oh dia ini orang dari mana gitu ya, dari kolong jembatan mungkin gitu ya, dan atau mungkin dia aneh misalnya ya, aneh banget sih orang ini sih, nggak normal nih, nggak mainstream gitu ya. Nah, orang aneh mungkin itu belum tentu mudah ya saudara ya, kita menerima orang-orang yang beda sama kita itu mungkin nggak mudah gitu. Dan kalau di Roma 15 ayat yang tadi kita baca ya, Roma 15 ayat 7 ya, mengenai apa tadi, udah hafal kali ya pendek, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah gitu ya. Nah, kalau kita baca dari pasal sebelumnya, Roma 15 tuh bisa aja berkata mengenai menerima orang yang lemah imannya. Karena kalau saudara baca bisa cepet ya, flip Alkitab saudara ke Roma 14, di situ berbicara mengenai kita nggak boleh jadi batu sandungan sama orang yang lemah imannya. Orang yang lemah imannya disebut oleh Rasul Paulus yang menulis ya. Rasul Paulus bilang itu orang-orang yang mungkin masih memegang masih nggak orang-orang yang kalau dulu di zaman Israel tuh dia masih nggak makan binatang yang berkaki belah gitu ya, seperti orang-orang yang nggak makan babi. Padahal kan di Perjanjian Baru bukan hal yang masuk ke mulut kita yang menajiskan kita, tapi yang menajiskan kita tuh sesuatu yang keluar dari mulut kita, ya kan? Kata-kata kotor apa itu menajiskan kita. Nah, tapi orang ini mungkin karena kebiasaan dari dulu dia nggak makan babi, misalnya, terus kita lemah amat sih kamu imannya gitu, kamu kok nggak ini banget sih. Nah di situ Paulus bilang kalau kamu ada di sekelompok orang tersebut, kamu supaya tidak menjadi syak, ya kamu jangan makan babi gitu kan. Paulus ngajarin begitu kan. Dan kemudian bukan berarti terus yang nggak makan babi lemah imannya ya saudara ya. Itu maksudnya itu cuman ya sebutan gitu ya. Atau orang yang ada yang beberapa yang masih mungkin memegang hal-hal hari-hari tertentu atau lain gitu ya. Dan kita dikatakan tidak boleh menghakimi mereka. Tapi ya kita bisa, kalau memang itu mengganggu atau jadi membuat orang itu terhambat imannya, ada waktunya kita bisa berdoa sama Tuhan, minta waktu kita bisa sharing sama dia untuk membenarkan ya dia punya pola pikir gitu ya, untuk semoga Tuhan kasih pencerahan gitu ya. Dan itu bukan poinnya saudara ya. Jadi kalau di Roma 15 yang pertama, kita harus menerima orang-orang yang dikatakan lemah imannya itu. Maksudnya orang-orang yang mungkin pengertiannya, pemahamannya belum sama mungkin dari kita gitu ya, yang masih dia memegang hal-hal tertentu atau apa yang dikatakan lemah imannya begitu oleh si Paulus begitu ya. Dan kita harus menerima mereka. Kan dari Roma 14 sambungannya ke 15. Oh, berarti ini 15 lagi berbicara mengenai orang-orang tersebut. Jadi orang-orang tersebut yang berbeda sama kita harus menerima mereka. Amin, saudara. Bukannya kita malah menghakimi mereka, itu dilarang ya, menghakimi ya, penghakiman bukan kita. Dan kemudian apalagi orang-orang seperti apa yang kita harus terima. Nah, firman Tuhan itu juga di pasal yang sama, Roma 15 itu juga berbicara bahwa mulai ayat 8 sampai 13 ya saudara. Bagus kalau saudara ada Alkitab cetak atau Alkitab gadget juga boleh. Saudara lihat ke ayat 8 gitu ya. Di situ dikatakan bahwa Kristus melayani orang Yahudi. Jadi Kristus memanggil orang-orang Yahudi, tapi juga membuka jalan bagi bangsa-bangsa lain. Coba di ayat Roma 15 ayat 8. Ya, jadi segala bangsa kita harus menerima mereka sama seperti Kristus menerima kita. Amin, saudara. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang lemah imannya, dikatakan demikian. Yang beda ya, kepercayaannya sedikit-sedikit beda sama kita gitu ya. Nah, tapi kemudian yang kedua itu adalah orang-orang yang berbagai bangsa. Dikatakan Yesus datang untuk orang Yahudi maupun segala bangsa. Segala bangsa itu ada orang yang Yunani, orang macam-macam deh ya. Segala bangsa termasuk kita. Amin, saudara. Dan
Kristus datang untuk semuanya. Bahkan di situ Paulus mengutip dari Perjanjian Lama bahwa ada nubuatan di Perjanjian Lama. Dikatakan bahwa sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah bangsa-bangsa dengan umatnya, ayat 10. Dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan Nabi Yesaya juga di ayat 12 pernah bernubuat. Jadi diulang ya nubuatan Nabi Yesaya di ayat 12. Taruh dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Jadi penerimaannya Tuhan, penerimaannya Kristus itu melampaui perbedaan dan budaya. Jadi baik itu orang Yahudi atau bangsa-bangsa lain, itu semua perlu kita terima. Amin saudara. Yesus aja udah menerima gitu ya, menerima mereka, menerima kita gitu ya. Rencana keselamatan Allah itu untuk semua bangsa. Jadi ini termasuk gini ya saudara ya. Kadang-kadang kita kan suka dengar kalau kalau apa namanya ada misalnya apa ya yang ada suku-suku tertentu gitu ya punya kebiasaan buruk yang jadi stigma gitu dari suku itu. Kita ini dasar emang orang suku itu emang begitu gitu ya. Mungkin kita sering seperti itu dan hendaklah hal itu jangan ya saudara ya. Kalau kita mau ngomong, udah aku pakai suku Ambon aja deh ya, sukunya suami saya gitu ya. Kan suami saya sendiri suka ngomong kan, orang Ambon tuh katanya 5P. Kalau nggak apa aja? Papi, apa aja 5P itu? Enggak ada. Dia apa? 5P? Petinju, orang Ambon itu petinju. Terus? Penyanyi. Pendeta, petinju, penyanyi, pendeta, preman, terus apa lagi? Satu, pesolek bukan? Tapi memang suami saya lebih banyak lihat kaca kalau dandan daripada saya ya saudara. Dia parfumnya juga rajin. Kalau saya punya parfum nggak habis-habis saudara ya. Malah saya habisnya itu sama yang lain-lain gitu yang di rumah. Nah, jadi gitu kita nggak bisa kadang kita semua masing-masing punya orang Medan tuh begini tuh ya. Wah udah dah. Kalau aduh bosku orang Medan, aduh ampun deh, pelit banget gitu. Nah itu ya, kadang-kadang hal-hal tersebut itu membuat kita tuh jadi nggak bisa menerima orang lain. Amin saudara. Memang suku lain selain orang Ambon nggak ada yang apa tuh tadi preman ada kan ya. Jadi mari kita saling menerima satu dengan yang lain sama seperti Kristus sudah menerima kita. Jadi dan kemudian bagaimana itu menerima satu dengan yang lain sama seperti Kristus menerima kita. Apalagi yang Alkitab ajarkan ya, yaitu yang pernah di-sharing sama Pastor Doni di minggu pertama, menerima mereka yang dianggap hina, saudara. Ya, mereka yang dianggap hina. Itu kita bisa lihat, mari kita buka di Matius 25 ayat 42 sampai 45. Boleh dari multimedia aja. Matius 25 ayat 42. Bentar. Saya buka dulu Matius 25 ayat 42 sampai 45. Saya bacain aja ya saudara. Kalau dibacain jadi jelas langsung gitu. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar? Kapan Tuhan aku lihat engkau lapar? Kan ini Yesus yang bilang ya, waktu aku haus, kamu tidak kasih aku minum. Waktu aku sakit, waktu aku telanjang, kamu tidak urus aku, katanya Yesus gitu. Dan ini judulnya, perikopnya, kalau saudara lihat perikopnya di Alkitab cetak ya, tulisannya itu penghakiman hari terakhir. Jadi ini menentukan saudara ya, ternyata menentukan
nanti kita hari terakhir, nanti kita kemana gitu ya. Jadi lalu mereka menjawabkan, kapan Tuhan kami lihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Kapan kami lihat kamu kayak gitu Tuhan Yesus? Mereka tanya gitu. Terus iya, Tuhan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi Yesus menyamakan dirinya dengan mereka-mereka yang hina. Jadi orang yang hina ini penting gitu ya saudara ya. Penting. Dan kita harus menerima mereka. Amin saudara. Dan mereka ini orang-orang yang tidak melakukannya, tidak melawat orang yang haus, melawat orang yang dalam penjara. Dikatakan ayat 46, mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dikatakan demikian. Jadi mari kita menerima satu dengan yang lain, satu sama lain saudara. Termasuk di sini firman Tuhan mengajarkan orang-orang yang dianggap hina, yaitu orang-orang yang lapar, yang haus, orang asing, orang-orang yang telanjang, orang yang sakit dan di penjara. Ini kelompok-kelompok yang sering diabaikan gini. Jadi dalam kacamatanya Tuhan, melayani mereka, melayani orang-orang yang hina ini sama dengan melayani Kristus. Nah, jadi mari kita berdoa ya, saudara, agar kita tuh diberi kepekaan gitu, melihat, tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi melihat yang di sekeliling kita gitu. Kadang-kadang kita nggak melihat langsung orang yang lapar gitu ya, lapar jasmani mungkin kita nggak lihat gitu, tapi dia bisa aja dia orang yang lapar dan haus akan hal-hal yang rohani, bisa aja dia kering gitu. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih Allah, orang yang dipanggil Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain, bagaimana kita bisa peka gitu terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Dan orang yang asing gitu ya, orang yang asing mungkin orang-orang yang baru pertama kali datang di gereja, itu kan bisa dianggap sebagai orang asing ya. Bagaimana kita menyambut mereka, hal-hal yang kecil seperti itu saudara. Perlu saat ini, kalau sore hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, perlu kita lebih seriusin untuk lebih secara sengaja gitu melakukannya saudara. Dan kemudian orang-orang yang telanjang ya, mungkin atau orang yang lapar bisa aja berbicara mengenai orang yang kekurangan gitu ya. Mereka yang mungkin kekurangan uang untuk makan aja sulit gitu hari demi hari gitu. Bagaimana kita yang ada di sekitar mereka bisa peka gitu. Tentunya kalau kita menolong orang, firman Tuhan jelas-jelas berbicara, berilah dari apa yang kamu punya, tentunya gitu ya saudara ya. Kalau memang kita juga nggak punya, gimana kita mau beri gitu kan ya? Ya udah, maksudnya beri dari apa yang kamu punya. Firman Tuhan nggak nyuruh kita ngutang gitu ya untuk bisa ngasih ke orang, enggak gitu ya saudara ya. Tapi kalau Tuhan, kalau apa yang kita ada, terus kita lihat ada yang membutuhkan, firman Tuhan mengajarkan berilah gitu ya. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak menganggap uangmu itu sesuatu yang paling penting gitu ya. Menganggap Tuhan yang memberi uang itu lebih penting, sehingga kita mengikuti firman-Nya Dia, firman-Nya Tuhan. Kemudian dia tidak perlu jauh-jauh ya saudara, di sekitar kita mungkin ada yang sakit gitu ya. Sakit itu kan bisa macam-macam ya saudara ya. Sakit jasmani, sakit mental gitu ya. Sakit apa lagi? Orang berdosa pun, orang yang sedang jatuh bangun di dalam dosa yang sama terus, itu juga dikatakan sebagai orang yang sakit saudara ya. Di Yakobus dikatakan seperti ini. Saling mengaku dosamu dan mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, berarti orang yang berdosa itu dianggap seperti orang yang sakit gitu ya saudara ya. Yang perlu kamu kasih tahu ke orang ini dosaku, tolong doakan saya gitu ya. Dan kalau kita melihat ada saudara kita yang seperti itu, yang lagi sakit seperti itu ya saudara ya, sakit macam-macam itu ya tadi, apakah kita bisa melihat dan peka dan
mengulurkan tangan kita gitu untuk menolong dia, untuk mengingatkan dia agar dia itu bangkit lagi. Jadi nggak perlu jauh-jauh sekitar kita ya saudara ya. Ada yang di penjara, kita ada pelayanan penjara. Sekarang agak jarang tapi masih ada ya saudara ya. Sekali-sekali nanti pasti akan dikabarin. Kita bisa datang kunjungi mereka gitu ya. Kemudian ada kesempatan bisa sharing dengan mereka yang ada di sana. Ataupun juga orang-orang sekitar kita yang kita tahu terikat mungkin. Yang terikat, kita bisa melihat, oh ini orang terikat sama hal ini nih gitu kan ya. Gimana ya caranya aku bisa jadi berkat buat dia, ngingetin dia untuk dia bisa bebas gitu. Nah, banyak seringkali kita nggak tahu orang yang kelihatannya baik-baik aja saudara ya, tapi ternyata pas terbuka gitu ya, dia menyimpan masalah yang sangat berat dan besar yang dia simpan sendiri gitu ya, yang banyak orang nggak tahu. Saya dalam minggu kemarin ini sudah dengar ada beberapa ya, ada temannya anak saya gitu ya. Oh, bulan lalu saya dengar ada teman anak saya, dia nggak ini bapak mamanya kayaknya dia juga orang pelayanan di gereja ya di luar kota gitu ya. Dan anaknya ini sudah tiba-tiba udah lama nggak ketemu, nggak hangout sama anak saya, tiba-tiba ketemuan udah dorong baby gitu, dorong baby anak, dan dia tinggal sama-sama sama pacarnya, punya bayi gitu. Dia ngelahirin sendiri di tempat yang jauh dari orang tua, nggak ada yang tolong dia, semuanya dia keep sendiri, orang tua nggak ada yang tahu gitu ya. Dan itu kan kalau kamu bisa kenal orang-orang yang seperti yang membutuhkan gitu, kamu secara sengaja bisa datang gitu ya, dan maksudnya bisa melayani dia, jadilah temannya dia gitu ya, untuk supaya dia paling nggak kalau ada apa-apa, kalau ada masalah bisa terbuka sama kita gitu, dan kita bisa ceritakan firman Tuhan. Kadang-kadang ada trik, ada tipsnya dari suami saya, pernah ngajarin saya. Karena kan saya merasa saya tuh orang yang kurang begitu pintar ngomong ya. Aduh ini orang persoalannya pelik banget ya, masalahnya berat banget. Aku disuruh ketemu dia, aku ngomong apa ya sama dia ya? Saya bingung, saya mesti ngomong apa sama dia. Nah, pastor suka ngajarin saya, udah kamu gak usah, kamu ngomong firman Tuhan aja, udah itu yang paling benar. Udah gak usah bingung mau ngomong apa, minta tuntunan Roh Kudus, dan apa yang kamu sampaikan cukup firman Tuhan gitu. Udah, nanti firman Tuhan yang akan melakukan, firman Tuhan yang akan mengerjakan tugasnya dia. Amin saudara. Dan kemudian saya juga dengar kemarin ada berita juga sama kayak gitu. Ada ibu muda meninggal, bayi dibuang semak-semak, dia melahirkan sendiri. Orang tuanya semua gak ada yang tahu kayak gitu. Kalau perempuan kan kita ngerti ya, melahirkan dengan ada suami, dengan itu aja udah berat gitu. Melahirkan tuh sesuatu hal yang besar gitu. Anak saya melahirkan 4 anak, tapi setiap bukannya yang kedua semakin gampang, ketiga enggak. Kedua, ketiga, keempat deg-degannya sama saudara ya. Deg-deg takutnya itu sama mau ngelahirin itu ya, karena kita harus menghadapi rasa sakit, terus kita harus nggak tahu apa yang terjadi, beda-beda setiap anak kan, apa yang terjadi, ada yang ketubannya pecah dulu, ada yang ketubannya nggak pecah-pecah gitu kan. Jadi beda-beda itu prosesnya. Itu kita ada suami dan ada keluarga, itu aja deg-degan. Apalagi ini anak-anak muda seperti ini, mereka mengalami hal-hal yang besar gitu sendiri gitu. Maksudnya saya justru pas dengar, aduh kasihan banget. Saya kasihan banget sama itu anak gitu, sama itu perempuan gitu kan. Ya sama bayinya juga ya. Bayinya jadi nggak keurus juga kan ya. Mereka masih muda-muda gitu. Dan jadi banyak orang sekitar kita. Barusan juga anak saya juga cerita kemarin. Salah satu temennya tiba-tiba manggil dia. So dia jadi penjamin keluar dari rumah sakit. Karena apa? Mamanya, papanya nggak tahu. Ternyata dia stres, jadi dia potong urat nadinya sendiri gitu ya. Potong urat nadinya sendiri, dia stres sampai masuk. Tapi dia untungnya dia nggak meninggal ya saudara ya. Terus dia panggil anak, tolong dong jadi jaminan dong. Buat aku nggak boleh keluar kalau nggak ada yang temen yang tanda tangan atau temenin gitulah, istilahnya ada temennya yang bantu. Nah gitu. Jadi banyak itu orang sekitar kita nggak tahu saudara ya. Kadang-kadang mereka semua keep semuanya sendiri gitu dalam
diri mereka sendiri, dan bagaimana kita sebagai anak Tuhan untuk peka melihat sekitar kita. Amin saudara. Untuk kita lihat apa yang kita bisa terima mereka, rangkul mereka gitu. Dan jadi itu mereka tadi dari menerima mereka yang dianggap hina ya, mungkin oleh orang-orang sekitar itu mereka termasuk ya orang-orang yang sakit, orang yang asing, telanjang gitu ya, orang yang dipenjara gitu ya. Mungkin mereka orang-orang yang seperti itu, tapi tidak secara fisik begitu ya. Dan kemudian menerima satu dengan yang lain sama seperti Kristus menerima kita. Kita melihat siapa lagi sih di firman Tuhan mengajarkan apa lagi yang kaum-kaum yang perlu diterima gitu ya saudara. Itu anak-anak saudara ya, gak usah jauh-jauh, anak-anak gitu, anak-anak kecil. Nah anak-anak kecil itu termasuk yang lemah gitu kan ya, mereka gak bisa sendiri, mereka butuh dituntun sama orang tua, dibimbing, mereka butuh dilindungi, anak-anak kecil. Nah ini sering diabaikan. Nah kalau orang-orang Yahudi zaman dulu menganggap anak kecil itu kelas yang nomor 2 gitu ya, anak perempuan, anak kecil itu dianggap kelas nomor 2 gitu. Dan Markus 9 ayat 37. Markus 9 ayat 37. Di situ Kristus berkata kepada orang-orang ya yang ada di sekitarnya, barang siapa menyambut seorang anak ini. Jadi dia di ayat 36 Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Jadi di sini juga anak-anak saudara. Karena anak-anak, ada orang tertentu yang terganggu banget gitu ya, soal anak-anak itu ribut ya kadang-kadang dan lain-lain, dan jadi kesel gitu ya. Tapi kita perlu menyambut mereka gitu ya, mereka dengan seperti Kristus sudah menyambut kita. Jadi di sini anak-anak kecil tuh kelihatannya dianggap nggak penting ya oleh orang-orang Yahudi kuno ya, masyarakat Yahudi kuno. Tapi Yesus malah mengambil mereka, merangkul mereka, bilang kamu harus menyambut mereka seperti ini, seperti artinya sama dengan menyambut aku, katanya Yesus gitu. Jadi orang-orang yang anak kecil berbicara juga orang-orang yang lemah ya saudara, yang mereka yang tidak bisa membalas gitu ya, mereka yang sederhana gitu ya, pikirannya masih sederhana kan ya anak-anak kecil. Jadi beberapa kaum itu tadi ya saudara ya, adalah orang-orang yang mungkin sulit sebagian dari kita terima gitu ya. Namun firman Tuhan mengajarkan agar kita menerima satu sama yang lain, sama seperti Kristus sudah menerima kita. Amin saudara. Tadi siapa aja yang sulit ya kita terima saudara ya. Orang-orang dengan latar belakang berbeda ya, orang miskin mungkin, orang yang tadi hina itu ya, yang lapar dan haus, mungkin kita melihat kok kayak gitu sih, kok di dalam Tuhan gitu sih, kayaknya ini nggak masih ini aja kayak gitu, masalah terus hidupnya. Nah terus kita nggak mau bergaul sama mereka, nah itu nggak mau menerima mereka, itu salah saudara ya. Kemudian anak kecil mungkin ya, dan juga orang-orang yang tidak sepikiran sama kita ya, orang-orang yang beda kepercayaan sama kita gitu ya. Nah jadi orang-orang tersebut ya kita harus menerima orang yang mudah kita terima maupun orang-orang yang mungkin buat kita sulit kita terima. Amin saudara. Dan tadi juga bagaimana kita menunjukkan penerimaan kita terhadap orang lain itu dengan ya kita berdoa minta Tuhan kepekaan ya, untuk kita bisa mengerti siapa kaum-kaum ini yang perlu ekstra secara khusus kita terima. Orang ini coba Yana toleh ke kiri coba. Nah terus yang lainnya juga coba toleh ke kirimu, ke kiri. Nah terus toleh ke kananmu gitu ya. Nah kamu nggak tahu kan ya apa yang jadi masalahnya orang ini gitu ya. Mungkin aja saat ini dia sedang miskin rohani, atau dia sedang lapar gitu, atau dia sedang sakit mungkin ya.
bisa aja gitu ya. Nah, kalau Tuhan ingatkan, doakan. Amin saudara. Kalau doakan mereka, tiba-tiba misalnya diingetin mengenai Joyce gitu, doain Joyce gitu ya. Dan nanti kalau ketemu di gereja boleh ditanya ya saudara ya, ditanya kabarnya gimana, apa yang bisa aku doakan buat kamu gitu ya. Nah, kemudian sore ini saudara, kita kembali diingatkan bahwa ikut Kristus tuh bukan kenyamanan, bukan untuk kenyamanan kita sendiri, bukan untuk kesehatan mental kita sendiri, bukan untuk kesenangan kita sendiri. Amin saudara. Tapi kita dipanggil untuk jadi kepanjangan tangan Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi wakilnya Kristus bagi dunia yang gelap ini. Amin saudara. Mementingkan orang lain lebih daripada kesenangan keuntungan kita sendiri. Tapi mungkin kita bertanya, tapi gimana ya? Aku sendiri juga belum oke. Mungkin sebagian kita ada yang bilang gitu. Aku sendiri aja belum benar-benar amat gitu. Aku sendiri belum oke. Aku kadang-kadang masih jatuh bangun gitu ya. Aku masih ada kelemahan. Aku masih kurang di sana sini. Kadang kita berpikir gitu. Aku aja belum beres gitu ya. Dan tapi kembali kita tidak fokus pada kelemahan kita. Kita tidak fokus pada masalah kita. Amin saudara. Tapi kita fokus pada apa yang Tuhan mau kita lakukan. Amin saudara. Pada saat kita berjalan dengan ketaatan, saya percaya masalah kita akan selesai. Apa yang menjadi penghalang kita itu akan selesai satu demi satu. Amin saudara. Haleluya ya, kita percaya itu. Jadi kita gak fokus pada diri kita sendiri. Dan satu hal yang saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Beberapa waktu terakhir ini kita ada baca satu renungan ya, keluarga kami baca satu renungan. Di situ kita diajak berpikir bahwa Tuhan itu tahu garis besar dari seluruh apa yang akan terjadi. Jadi kadang-kadang kan kita melihat masalah, fokus masalah kita aja gitu ya. Padahal kita nggak tahu tuh di ujung sana maksudnya Tuhan, oh gini gitu ya. Kadang-kadang jadi mungkin 10 tahun lalu Ibu Tasya lagi ada masalah yang pelik banget, atau 5 tahun lalu atau berapa ya. Ibu Tasya nggak ngerti kenapa Tuhan kok begini ya Tuhan. Tapi ternyata setelah 5 tahun, oh ini maksudnya Tuhan gitu ya. Aku ngelewatin itu semua, aduh aku bersyukur banget ya. Ternyata itu membangun aku, membuat aku jadi mungkin bisa melayani orang itu, karena aku sudah mengalami hal yang sama gitu ya. Nah di renungan itu yang kita baca, kita diingatkan terus ya, kami diingatkan terus bahwa Tuhan itu berdaulat atas gambaran besar dari seluruh ini, dari seluruh bumi ini, dari awal sampai nanti gitu ya. Tapi dia juga berdaulat atas hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi kalau saat ini Tuhan taruh saudara ada di gereja ini, Tuhan taruh saudara ada di pekerjaan saudara yang ada, Tuhan taruh saudara dimanapun, ada orang-orang siapapun di sekitar saudara Tuhan taruh, itu semua itu ada kedaulatan Tuhan di situ. Tuhan itu sedang bekerja. Amin saudara. Tinggal kita minta kepekaan Tuhan dan mau taat untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Yaitu sore hari ini menerima satu dengan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita tanpa kecuali. Dan Tuhan pada sore hari ini bukan kebetulan kalau dia minta kita untuk lebih peka gitu ya, menerima satu dan yang lain, dan mengingat terus bahwa dia sudah menerima kita terlebih dahulu. Amin. Jadi betapapun mungkin beratnya persoalanmu saat ini, tapi mari kita tidak fokus ke sana saudara ya. Kita boleh berdoa pada Tuhan, dan juga kita tetap dengan sengaja mau melangkah melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Menjadi berkat bagi orang lain, menerima satu dengan yang lain, peka terhadap kebutuhan satu dengan yang lain, sama seperti Kristus sudah menerima kita. Amin saudara. Mari saya ajak pemain musik untuk maju ke depan.
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Mari kita bangkit berdiri. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami percaya hidup kami ini aman di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan dalam hal apapun ya Tuhan, Engkau berdaulat penuh ya Bapa.